Hadrati Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Siapa yang tidak kenal dengan beliau bersama dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sanuri. Beliau mendirikan Nahdlatul Ulama dengan fatwa beliau sehingga menyulut para pemuda untuk melawan penjajah pada kala itu. Resolusi jihad yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk melawan penjajah Belanda maupun Jepang pada kala itu. Pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Asia Tenggara, Asia, bahkan di seluruh dunia, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ayah dari Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, salah satu pencetus Pancasila. Kakek dari Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur. Yai Hasyim Asy'ari lahir di pesantren Gedong, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur. Pada tanggal 14 Februari 1871 Masehi, 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau putra ketiga dari 11 saudara. Sahabat, beliau adalah putra dari Kiai Haji Asy'ari dari ibu Nyai Halimah. Kalau diruntut nasab beliau dari ayah sampai pada Maulana Ishaq. Dari garis ibu Yai Hasyim Asy'ari sampai pada Prabu Brawijaya VI, yakni Lembu Peteng. Pondok pesantren Wonorejo, Jombang adalah merupakan awal dari beliau menuntut ilmu. Semenjak usia 15 tahun dari Jombang, beliau ke Probolinggo di pondok pesantren Wonokoyo. Berikutnya di pondok pesantren Langitan, Tuban. Beliau menuntut ilmu di sana, yang mana sudah nampak kealiman beliau. Pondok pesantren Tenggilis, Surabaya, tak luput pula Yai Hasyim menuntut ilmu di sana. Pondok pesantren Kademangan, Bangkalan, yang diasuh Hadrati Syekh Yang Khalil Bangkalan. Pondok pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Disinilah beliau oleh sang guru, oleh sang yai beliau dinikahkan dengan putra beliau. Ketika itu beliau usia 21 tahun, sahabat. Beliau dinikahkan dengan putri dari sang yai, yakni Neng Nafisah binti Yakub. Sahabat, Yai Yakub adalah yai yang cukup kaya sehingga pada tahun 1892 Masehi 1308 Hijriah, sekeluarga Yai Yakub menunaikan ibadah haji. Pada kala itu seluruh keluarga pondok pesantren di mana Yai Hasyim dinikahkan. Di sana beliau menuntut berbagai macam disiplin ilmu, sahabat, yang terfokus pada ilmu hadis. Namun Allah berkehendak sang istri yakni Nyai Nafisah wafat
bersama putra beliau yang lahir di sana. Dan setelah itu Yai Hasyim sempat pulang ke tanah air. Namun tidak lama beliau, Yai Hasyim Asy'ari, di tanah air. Selanjutnya beliau kembali untuk menuntut ilmu di Haramain. Beliau konsentrasi terkhusus pada hadis Bukhari, hadis Muslim, sehingga beliau mendapat gelar Hadrati Syekh. Luar biasa sekali kefakihan beliau, sehingga beliau diberi hak untuk mengajar di Masjidil Haram. Kala itu bersama para senior-senior tanah air sebelumnya, beliau mengajarkan berbagai disiplin ilmu seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, merupakan guru senior, juga bersama-sama mengajar di Masjidil Haram. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, senior guru, juga bersama-sama beliau mengajarkan berbagai disiplin ilmu di Masjidil Haram. Nah, sahabat Kibayushima, luar biasa sekali para masyayikh yang dari tanah air di sana diberi hak untuk mengajar para murid yang datang dari berbagai belahan dunia seperti India, Syria, Pakistan, dan lain sebagainya. Ini beberapa murid dari beliau Hadrati Syekh Yai Hasyim Asy'ari, seperti Syekh Sa'dullah Al-Maimani dari Bombay, India, seorang mufti di India, salah satu di antara murid beliau Yai Hasyim Asy'ari. Syekh Umar Hamdan, beliau ahli hadis di Makkah sana, di mana juga merupakan salah satu dari murid Hadrati Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Nah, sahabat Kibayushima, Syekh Al-Shihab Ahmad bin Abdullah Syria, ini juga salah satu di antara murid yang punya nama dari Hadrati Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Yai Wahab Hasbullah, yang murid santri dari tanah air. Begitu juga Yai Bisri Sanuri yang kelak bersama-sama mendirikan organisasi terbesar sedunia, yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pun pula panjenenganipun Raden Mas Arwani Amin RM Arwani Kudus Al-Hafid, beliau juga salah satu di antara murid Hadrati Syekh Yai Ahmad Dahlan Kudus, sahabat. Beliau juga salah satu dari santri beliau Hadrati Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1899 Masehi, beliau kembali ke tanah air, sahabat. Setelah itu matang sekali tentunya ilmu-ilmu dari Haramain. Menikah beliau dengan Nyai Khotijah binti Romli Karangkates Kediri, untuk diajak bersama-sama berjuang membina tarbiyah, memberikan pendidikan kepada para putra-putra bangsa, berdakwah dengan cara yang lebih santun. Tahun itu pula mendirikan pesantren Tebu Ireng di Jombang.
Sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada, tidak lama beliau Hadratis Syekh Yai Hasyim Asy'ari membina para santri yang kala itu tidak sebesar Tebu Ireng yang sekarang kita lihat. Santrinya cuma 8 pada awal beliau Hadratis Syekh mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng ini, sahabat. Namun tidak lama pula, 2 tahun setelah itu, Nyai Khotijah, pendamping setia beliau, wafat meninggalkan Hadratis Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Selanjutnya beliau tetap berjuang dengan para santrinya, menikah dengan Nyai Nafikoh binti Ilyas, yakni putri dari Sewulan Madiun. Beliau berjuang meneruskan pesantrennya. Dengan beliau punyai dikaruniai 10 orang putra, sahabat, yang kelak akan menjadi penerus perjuangan Hadratis Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Itulah perjalanan beliau, perjalanan perjuangan beliau, naik turun, bungah susah, bahagia, sejahtera, berbagai macam kehidupan. Di antaranya putra-putri beliau yakni Ning Hanah, Ning Khairiyah, Ning Aisyah, dan Ning Asyah. 1, 2, 3, 4 putra awal beliau. Dari 10 putra putri beliau adalah Ning semuanya. Baru kemudian putra kelima yakni Gus Wahid Hasyim atau Abdul Wahid, Abdul Halim, dan Abdul Karim. Kemudian 5, 6, 7 dari putra beliau kakung-kakung, Ubaidillah, Masyuroh, dan Gus Muhammad Yusuf. Genap 10 dari putra putri panjenenganipun Hadratis Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Nah, sahabat, begitu pula Nyai Nafikoh pada tahun 1920 harus meninggalkan panjenenganipun Hadratis Syekh Yai Hasyim Asy'ari. 10 putra putri beliau masih sangat-sangat harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, maka beliau menikah dengan Nyai Masruroh. Nyai Masruroh membina, mendidik putra-putri beliau yang masih kecil-kecil pada saat itu, dan alhamdulillah mendapatkan karunia dari Allah. Beliau dikaruniai 4 putra, yakni 2 putra dan 2 putri, Gus Abdul Qadir, Ning Fatimah, Ning Khotijah, dan Gus Muhammad Yakub. Kalau kita hitung putra beliau 10 dan 4 berarti 14 atas restu Hadratis Syekh Yang Khalil Bangkalan Madura, dengan isyarat yang dibawa oleh Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, tongkat tasbih, bersama dengan Kiai Wahab Hasbullah, bersama dengan Kiai Bisri Sanuri. Isyarah yang diberikan oleh sang guru kepada beliau Hadratis Syekh Yai Hasyim Asy'ari bersama dengan para ulama Nusantara, berawal dari Komite Hijaz pada tanggal 31 Januari 1926. Berdirilah sebuah organisasi terbesar dunia
yakni Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, beliau disegani penjajah, penguasa kolonial pada kala itu, baik Belanda maupun Jepang. Belanda sempat ingin memberikan anugerah kehormatan kepada beliau Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari, tapi ditolak oleh beliau. Pada masa pemerintahan Jepang, beliau sempat dipenjara karena tidak mau menyembah matahari, karena tidak mau hormat setiap pagi sebagaimana agama orang-orang Jepang, yakni agama Shinto. Tidak berarti tidak ati ul amri, tetapi ini sudah sampai pada ranah akidah. Beliau rela dipenjara karena mempertahankan akidah. Beliau sangat luar biasa. Beberapa yang kita terima pada saat itu. Nah, sahabat Kibayushima, sangat luar biasa sekali beliau memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat bangsa. Istri beliau yakni Nyai Nafikoh, ibu dari para sosok yang sangat luar biasa sekali, dan Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang sangat-sangat luar biasa. 25 Juli 1947 Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari meninggalkan kita semuanya, meninggalkan seluruh masyarakat. 76 yuswa usia beliau, dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng bersama dengan putra beliau yakni Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Tanggal 17 November 1964, atas perjuangan, atas jasa-jasa beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Suri tauladan yang telah diberikan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Terima kasih atas kebersamaannya.